Tangis kakak iringi terungkapnya kasus Anggi yang dibuang dari flyover Bor. Sebuah rekaman video amatir mendadak viral dan menggemparkan jagat media sosial. Di bawah kolong jembatan layang, Jalan Khas Holeh Iskandar, Simpang Yasmin, Kota Bogor, sesosok jasad wanita ditemukan tergeletak dalam kondisi yang amat mengenaskan. Sabtu dini hari, 23 Mei 2026, menjadi saksi bisu terungkapnya kekejian yang di luar nalar manusia. Korban adalah Anggi Aulia Arsyad, seorang wanita muda yang hidupnya direnggut secara paksa, bukan oleh orang asing, melainkan oleh sosok dari masa lalunya. Di koridor Polresta Bogor Kota, Senin 25 Mei 2026, ruang tunggu mendadak hening. Filda, kakak kandung Anggi, berjalan dengan langkah gontai. Mata sembab dan suara yang bergetar hebat tak mampu menyembunyikan luka batin yang teramat dalam. Filda masih belum bisa menerima kenyataan pahit bahwa adik kesayangannya harus berpulang dengan cara yang begitu sadis. Di hadapan awak media, tangis duka Filda pecah menjadi luapan amarah yang tak terbendung terhadap pelaku berinisial MF. Aku mau dia dihukum mati ya, bukan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa dapat remisi, ujar Filda di sela isak tangisnya. Kalimat itu bukan sekadar luapan emosi, melainkan jeritan keadilan. Filda tak habis pikir, mengapa pelaku begitu tega membuang tubuh adiknya dari atas flyover tol Bor Bogor. Bayangin aja, andai dia cuma digeletakkan di pinggir jalan, mungkin masih ada kesempatan buat diselamatkan. Masih bisa hidup. Ini kenapa harus dibuang? Rintihnya lirih. Bagaimana awal mula tragedi ini bisa terjadi? Semua bermula dari sebuah pesan singkat di media sosial. MF, yang merupakan teman lama korban semasa bersekolah di SMK, mengirimkan pesan direct message setelah sekian lama mereka tidak berkomunikasi. Komunikasi itu berlanjut hingga mereka memutuskan untuk bertemu di kawasan Air Mancur, Kota Bogor, pada 2 Mei 2026. Bagi Anggi, pertemuan itu hanyalah reuni biasa untuk menyambung tali silaturahmi dengan teman lama. Namun, bagi MF, ada bom waktu yang mulai berjalan. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pelaku menyimpan rasa sakit hati yang mendalam. MF merasa tersinggung ketika Anggi dengan polosnya menanyakan kondisi orang tuanya, sementara pelaku sendiri rupanya sudah tidak memiliki orang tua. Pertanyaan yang dianggap biasa itu justru memicu dendam membara di hati MF yang terus ia pendam selama berminggu-minggu. Hingga akhirnya, pada Jumat 22 Mei 2026, MF kembali mengajak Anggi untuk bertemu. Kali ini, pelaku sudah menyiapkan rencana matang. Saat berada di dalam mobil milik korban di wilayah Pakansari, Cibinong, atmosfer mendadak berubah menjadi horor. MF tiba-tiba mengeluarkan sebilah golok, mengancam Anggi, dan meminta sejumlah uang sebagai syarat perdamaian atas rasa sakit hatinya. Anggi menolak mentah-mentah intimidasi tersebut. Di tengah kepanikan dan situasi yang kian mencekam, MF bertindak kalap. Ia meraih sebuah dasi berwarna biru dan menjerat leher Anggi dengan kuat hingga korban tak sadarkan diri. Dalam kondisi korban yang pingsan, pelaku membawa mobil tersebut berputar-putar tanpa arah ke sejumlah lokasi. Hingga saat melintas di atas flyover tol Bor kawasan Yasmin, pelaku menyadari tubuh Anggi sempat bergerak. Alih-alih timbul rasa kasihan, MF justru nekat mengangkat tubuh korban dan membuangnya dari atas jembatan layang ke jalanan di bawahnya. Benturan keras dari ketinggian itulah yang akhirnya merenggut sisa napas Anggi.